Piala AFF secara resmi berganti nama menjadi Piala ASEAN. Federasi Sepak Bola ASEAN resmi merilis kabar tersebut di situs resmi mereka pada Kamis 29 Februari 2024. Apakah perubahan nama ini ikut mengubah nasib timnas Indonesia di ajang ini? Piala ASEAN 2024 ini akan menjadi edisi ke-15 kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara dan akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember. Bukan hanya nama, AFF juga memperkenalkan logo baru kejuaraan tersebut. Logo yang diperbarui terdiri dari 3 elemen grafis utama, Piala Kejuaraan ASEAN, tenun persatuan AFF baru, dan nama baru. Semuanya tercakup dalam satu perisai. Logo tersebut didesain dalam 5 warna yang dimiliki oleh berbagai bendera negara-negara ASEAN, melambangkan persatuan ikatan ke-12 Asosiasi Sepak Bola AFF yang dijalin bersama dalam semangat kompetisi mereka. Logo baru ini akan menjadi bagian dari rangkaian merek acara AFF baru untuk kompetisi besar mereka yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Logo baru ini memberikan identitas visual yang berbeda, terarah dan bermakna pada Piala ASEAN 2024. Hal ini antara lain mencerminkan semangat para penggemar sepak bola ASEAN terhadap perhelatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini juga terus mewujudkan solidaritas yang tak terpatahkan, semangat pantang menyerah, budaya yang beragam, dan semangat bersama terhadap sepak bola di wilayah kita, ujar Presiden AFF Mayor Jenderal Kev Samet. Sejak dimulainya pada tahun 1996, kompetisi yang menampilkan tim nasional ASEAN ini telah berkembang semakin kuat di setiap edisinya. Pada 2022, turnamen ini meraih rekor 438 juta penonton di televisi dan platform streaming digital. Selain itu, saluran media digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan X mencatat 4,2 miliar penayangan video terkait kejuaraan tersebut. Sejak edisi pertama hingga terakhir 2022, timnas Thailand menjadi pemilik rekor juara terbanyak sebanyak 7 kali, diikuti Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Sementara timnas Indonesia seolah mendapat kutukan di ajang ini, sebab tim Garuda belum pernah juara meski sudah 6 kali menembus final. Dengan pergantian nama turnamen ini, apakah nasib timnas Indonesia di ajang ini juga ikut berubah? Semoga saja. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyetujui permintaan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi untuk mengubah atau mengamandemen satu regulasi demi mendukung timnas Indonesia U23. Regulasi yang diamandemen adalah perihal kewajiban setiap tim memainkan pemain U23 minimal dalam starting line up satu pertandingan Liga 1. Lewat surat yang diterbitkan pada 26 Februari 2024, PSSI menyebutkan bahwa permohonan untuk dilakukan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3 telah disetujui. PSSI menyetujui untuk dilakukannya amandemen pada regulasi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 pasal 22 ayat 3. Implementasi ini berlaku mulai dari pekan ke-27 BRI Liga 1 tanggal 1 Maret 2024 hingga berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2023-2024, tulis PSSI dalam laman resminya. Menindaklanjuti surat PSSI tersebut, LIB juga telah mengonfirmasikannya secara langsung kepada semua klub. Seperti yang diketahui, PT LIB sebelumnya berkirim surat ke PSSI pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam surat tersebut, mereka mengajukan relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 di Liga 1 2023-2024. Permohonan penghapusan sementara regulasi ini merupakan upaya PT LIB dan PSSI untuk mencari solusi terkait polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia. Beberapa klub telah mengambil sikap untuk menolak para pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia U23 lantaran Piala Asia U23 tidak masuk kalender resmi FIFA. Dua pemain timnas Indonesia J.I. dan Justin Hubner adalah dua pemain yang berpeluang tampil di 5 kompetisi top Eropa. Hal tersebut bisa saja direalisasikan melihat kondisi dan potensi dari kedua pemain ini yang saat ini berkarir di benua biru. Dilansir dari laman resmi UEFA, 5 kompetisi top Eropa saat ini ditempati Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Perancis. Dan untuk J.I. dan Justin Hubner sendiri saat ini punya peluang untuk berkarir di 2 kompetisi tertinggi benua biru tersebut.
Justin Hubner saat ini mentas bersama tim muda Wolverhampton Wanderers dan saat ini berstatus sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U21. Secara statistik, ia sudah turun dalam 12 laga Premier League 2 2023-2024 dengan koleksi 4 gol. Hubner bahkan hampir mencatat debut di Liga Inggris. Waktu itu disertakan ke bench tim senior Wolverhampton Wanderers saat bertandang ke markas Arsenal pada awal Desember 2023. Sementara untuk JIJs, ia juga punya peluang besar untuk berkompetisi di salah satu liga terbaik di benua biru. Hingga pekan ke-27 Serie B, Venezia duduk di posisi 2 dengan 51 poin, terpaut 5 poin dari Parma di puncak klasemen. Jika bisa mempertahankan posisi tersebut, bukan tidak mungkin JIJs dan Venezia bakal promosi ke Serie A. Hal tersebut sekaligus menjadikan JIJs sebagai pemain pertama Indonesia yang akan tampil di Serie A. Salah satu sumber berita Vietnam secara terbuka membahas beberapa hambatan yang dihadapi oleh The Golden Star Warriors menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam menyikapi pertandingan mendebarkan di grup F babak kualifikasi, penggemar sepak bola Vietnam kini merasakan gelombang kekhawatiran yang melanda tim kesayangan mereka. Media tersebut merinci sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh skuad yang dikomandoi oleh Philip Trosser. Setidaknya ada 3 permasalahan yang tengah meronggong keseimbangan tim Vietnam. Laporan media Vietnam Soha.vn menyebutkan bahwa ada penurunan kinerja dari segi mentalitas para pemain yang dapat dilihat dari performa mereka di ajang Piala Asia 2023. Golden Star Warrior tidak berhasil meraih poin dalam 3 laga pertandingan terakhir, mengalami kekalahan dari Jepang, Indonesia, dan juga Irak. Tak stabilnya mental para pemain, terutama Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan, menjadi hambatan signifikan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia menunjukkan hasil yang cukup mengesankan di Piala Asia 2023 yang memberikan kepercayaan diri lebih untuk melawan tim Vietnam nanti. Media lokal meyakini bahwa tantangan berat menanti Vietnam saat berhadapan dengan skuad Garuda. Mereka menyoroti ketidakstabilan mental dan kemampuan buruk Trosser dalam membangun hubungan antar pemain, berbeda dengan era kepelatihan Park Hang-seo yang begitu tegas dan sangat sukses. Skuad hingga mentalitas yang tidak stabil akan sulit bagi tim Vietnam untuk mengubah pertarungan melawan Indonesia, tulis media Vietnam Soha.vn. Bukan hanya masalah mental, Soha.vn juga mengungkapkan bahwa permasalahan ini tidak terlepas dari ketidakprofesionalan kompetisi lokal Vietnam, terutama V-League. Kompetisi ini dianggap masih jauh dari tingkat profesionalisme yang diinginkan. Trosser juga dianggap kurang tegas dalam mengelola timnya, tidak mampu menciptakan chemistry di antara para pemain. Media tersebut menutup laporannya dengan menyatakan bahwa kesalahan besar terjadi pada V-League yang masih mencari cara untuk menjadi profesional, serta pada sang pelatih Prancis yang kurang tegas di hadapan para pemainnya. Kritik ini menyoroti pentingnya perubahan dalam pendekatan mental dan taktik jika Vietnam ingin meraih kesuksesan di panggung internasional. Jadwal pemusatan latihan timnas Indonesia versus Vietnam resmi ditetapkan PSSI. Pemain keturunan JIJs dipastikan sudah bisa bergabung. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan jadwal TC Timnas Indonesia jelang menghadapi tim Vietnam. Tim Garuda bakal meladeni Timnas Vietnam dalam 2 kali lanjutan putaran kedua kualifikasi bulan ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Kemudian pasukan Sintayong akan suan ke Stadion Nasional Maidin pada 26 Maret 2024 mendatang. Untuk laga tersebut, Sumarji mengatakan para pemain timnas Indonesia akan diminta hadir di Jakarta pada 17 Maret nanti untuk memulai TC. Dia menyebut sudah memiliki 27 nama pemain untuk dipanggil masuk skuad. Sudah ada 27 pemain. 17 Maret sore datang di hotel. 18 Maret sudah kumpul semua. Tanggal 21 main. 22 Maret kita terbang ke Vietnam pakai private jet. Kembali 27 Maret ke Jakarta, ujar Sumarji. Timnas Indonesia wajib meraih hasil positif di 2 laga melawan Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Pasalnya tim Garuda berada di dasar klasemen grup F dengan 1 poin. Masih ada 4 pertandingan lagi yang akan dimainkan Indonesia, yakni 2 kali melawan Vietnam, serta 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina. Artinya, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga masih sangat terbuka, asalkan bisa memastikan poin maksimal kontra Vietnam.
Lolos ke putaran ketiga juga akan memastikan tim Garuda tampil pada Piala Asia 2027. Kabar baiknya saat melawan Vietnam nanti, timnas Indonesia dipastikan bisa memanggil Jay Ijes. Pemain klub Serie B Liga Italia Venezia itu sudah berstatus warga negara Indonesia karena telah merampungkan proses naturalisasinya. PSSI juga berharap Sintayong bisa memanggil 4 pemain keturunan lainnya, yakni Tom Hei, Ragnar Oratmangun, Nathan Joaon, dan Chairus Margono. Proses naturalisasi keempatnya harus dikebut agar mereka bisa main kontra Vietnam. Khusus untuk Chairus, memang Chairus menyebutkan dirinya bisa menerima identitas Indonesianya lagi lantaran dia memiliki kewarganegaraan ganda, dan Chairus memutuskan untuk melepas status warga negara Amerika Serikat dan ingin hanya memegang paspor Indonesia. Lantas jika semuanya sudah beres, tentu saja timnas Indonesia sangat diuntungkan. Dengan tambahan kekuatan ini, timnas Indonesia diharapkan dapat mempercundangi Vietnam dengan sangat meyakinkan. Lalu, jika semuanya sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, bagaimana line up yang akan diturunkan STY di laga menghadapi Vietnam nanti? Berikut kami akan sedikit memprediksi bagaimana line up timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam nanti. Di posisi penjaga gawang ada Chairus Margono. Kemudian di 3 bek sejajar ada Jay Ijes, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Lalu untuk bek kiri dan kanan ada Shane Patinama dan Sandy Walsh. Kemudian untuk lini tengah akan diisi oleh Ipar Jenner dan Tom Hei. Lalu untuk 3 penyerang depan ada Rafael Struijk yang bisa bergantian dengan Marcelino Ferdinand, kemudian Yakob Sayuri dan juga Ragnar Oratmangun.